Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita beribadah di dalam ibadah online hari ini. Kita akan segera memulai ibadah kita, saudaraku. Sudah bangkit berdiri semuanya, kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa untuk hari ini. Sepanjang kawal malam Engkau telah menyertai kami, melindungi kami, memberi kami Tuhan istirahat yang luar biasa. Saat ini kami mau mempersembahkan hidup kami Tuhan di hadapan-Mu, mempersembahkan pujian penyembahan kami, mempersembahkan korban syukur kami bagi-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan jam ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, setiap kita yang siap mengikuti ibadah kita katakan, amin. Haleluya. Langit dan bumi semua pujilah Tuhan. Semua yang mendapat pujilah Tuhan, sebab Dia ajaib. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya.
Tuhan kita, haleluya. Ya ajaib, Tuhan kita ajaib, amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku.
Kami bersyukur, berterima kasih untuk hari ini Tuhan, memiliki Engkau, Yesus yang ajaib. Puji Tuhan, saudaraku, Tuhan kita, Tuhan yang ajaib. Saatnya, saat yang indah di mana kita dapat membawa persembahan kepada Tuhan. Masih diberi oleh Tuhan untuk mempersembahkan yang terbaik. Bapak Ibu dapat membawa persembahan dan mentransfernya melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini, yaitu di layar Bapak Ibu dan saudara sekalian. Selamat mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Dengan hati yang penuh sukacita dan bersyukur, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kembali hari ini Engkau beri kami kesempatan untuk mempersembahkan yang terbaik. Selain pujian syukur kami, ini persembahan kami bagimu Tuhan. Layakan, sucikan, kuduskan Tuhan, biar menjadi berkat bagi kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Tuhan, kasih-Mu sungguh mempesonakan hidup kami, diri kami. Tidak ada yang satupun Tuhan yang dapat dibandingkan dengan kasih-Mu, kasih yang sempurna. Haleluya. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kasih-Mu sungguh mempesona. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau
Kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Lord, I will never let you go. Draw me near to you, Lord. Hallelujah. We need you, Jesus. Sing it out. Lord, you're more than anything. You're more than gold. You're more than anything. Lord, you're everything to me. And
Saudara sekalian semuanya, shalom dan selamat beribadah dalam ibadah PSBB kita yang ke-31. Saya ngitung soalnya. Selama masa PSBB ini, kita mengalami berbagai pembatasan sesuai dengan apa yang memang menjadi aturan untuk kesehatan kita sekalian. Kita mendukung apa yang pemerintah katakan dan kita tetap terus mendoakan bangsa negara kita, saudara sekalian ya, supaya kita segera bisa alami kelepasan dari pandemi ini. Sekalipun ada pembatasan-pembatasan, tetaplah kita menjaga ibadah kita, tetap kita jaga hati kita ya, sehingga kita tidak jadi kendor dalam ibadah kita. Nah, jadi karena itu saja kita siapkan diri kita. Saudara bukan sedang nonton siaran di YouTube. Saudara ini sedang mengikuti ibadah. Dan dalam ibadah kita, Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. Jadi mari kita ikuti ibadah ini dengan sikap yang tepat. Jangan ikuti ibadah ini sambil peluk guling di ranjang ya. Jangan ikuti ibadah ini sambil ngunyah roti buatan suami atau sambil minum kopi seduhan mami. Oke, mari kita siapkan diri kita. Oke, fisik kita disiapkan, tapi juga hati kita dan bahkan roh kita disiapkan ya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi untuk hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Karena langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu akan tinggal tetap. Dan kami yang mengikuti ibadah ini merindukan sesuatu yang kekal, yang abadi, dinyatakan atas hidup kami, itu firman-Mu. Itu sebabnya kami memohonkan Roh Kudus boleh bekerja seluas-luasnya di setiap rumah kami, di setiap hati kami, sehingga kami pada hari ini, oleh karena kuasa Tuhan dan anugerah Tuhan, menerima satu berkat besar melalui firman Tuhan. Maka ya Tuhan, pakailah hamba-Mu ini dengan segala kekurangan yang ada, sehingga oleh karena pertolongan Tuhan saja, hamba-Mu ini boleh menyampaikan kata-kata yang berasal daripada pewahyuan Roh-Mu saja. Dan setiap kami yang terima firman Tuhan hari ini, menerimanya dengan tanah hati yang subur. Firman-Mu ya Tuhan, ketika ditaburkan, tidak kembali sia-sia, melainkan dia bertumbuh, dia berbuah dalam hidup kami. Kami siap ya Tuhan, tidak hanya semata-mata mendengar firman saja, tetapi mendengar dan melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, Raja yang kekal, kami sudah berdoa, bahkan sudah menerima semua jawaban doa kami ini. Amin, amin, haleluya. Saudara sekalian, sampai kapan? Adalah satu pertanyaan yang selalu orang tanyakan ketika orang mengalami suatu kesusahan atau masa kesukaran dalam waktu yang agak lama. Dalam pertanyaan ini ada unsur orang ingin segera lepas dari masalah yang dia hadapi. Dan terkadang juga ada nada putus asa. Seolah-olah ini masalah kok nggak segera berakhir. Dan terkandung juga di situ ada nada bertanya kepada Tuhan. Kenapa Tuhan kok diam saja tidak tolong saya? Bahkan juga bisa ada kesan protes. Kenapa saya harus alami situasi keadaan seperti begini ini? Buku The Road Less Traveled, karangan satu orang bernama Scott Peck, itu terjual lebih dari 10 juta kopi. Selama 13 tahun buku ini terus tercantum dalam daftar buku paling laris di koran New York Times. Setelah selesai menulis buku ini, Scott Peck kemudian memberi dirinya dibaptis di gereja Metodis. Nah, saudara sekalian, buku ini diawali dengan satu kalimat yang sederhana sekali. Dengan 3 kata, life is difficult. Hidup itu susah. Saat saya ke toko buku melihat buku ini, waktu itu saja bukunya sudah terjual 6 juta kopi lebih. Nah, alasan saya membeli buku itu cuma satu saja. Apa itu? Kalimat pertamanya, hidup itu susah. Ketika saya membaca kalimat ini, saya berkata dalam hati, orang ini mengatakan apa yang saya selama ini rasakan, tapi nggak berani ungkapkan.
Orang ini ngerti isi hati saya dan tidak hanya itu. Orang ini jujur dan berani mengatakan sesuatu yang seringkali orang anggap itu sebagai tabu. Ya. Dan saya punya keyakinan waktu itu bahwa apa yang saya rasakan itu bukan cuma dirasakan oleh saya sendiri. Tapi mungkin barangkali ada ribuan orang, barangkali jutaan orang di dunia ini yang mengalami hal yang sama dan percaya hal yang sama. Apa itu? Hidup itu susah. Nah, bayangkan betapa surprise-nya saya tadi malam ketika saya lagi mencari-cari tulisan Scott Peck dan menemukan ternyata dia ada bikin satu semacam sambutan untuk buku edisi ke-25 tahun. Jadi edisi khusus. Dan di situ Scott Peck itu menulis demikian. Respons paling umum yang saya terima terhadap buku The Road Less Traveled adalah dalam bentuk surat-surat dari para pembaca yang berisi ucapan terima kasih untuk keberanian saya, bukan dalam mengatakan hal-hal yang baru, tetapi menulis hal-hal yang mereka rasakan dan pikirkan, tetapi tidak berani ungkapkan. Nah, jadi benar apa yang saya duga, bahwa ada jutaan orang ternyata merasakan tapi nggak berani ngomong. Hidup ini susah. Kita takut mengucapkan kalimat ini, sekalipun itu kita yakini dan kita alami. Kita takut dibilang tidak beriman, nggak percaya sama Tuhan. Ya. Kalau kita bilang hidup itu susah. Nah, kita maunya itu apa? Kita maunya itu adalah kita ini karena lebih dari pemenang, jadi nggak ada kesusahan, nggak ada masalah, nggak ada pergumulan, semua hal dalam hidup kita itu indah, indah, indah. Maunya kita demikian ya, kita anggap itu sebagai suatu pengakuan iman. Jadi di gereja, kalau kita ditanya apa kabar dan kita jawab baik, kita ini bisa diomelin juga tuh. Kenapa? Jawaban yang tepat adalah luar biasa. Kalau perlu pakai tangan demikian, saudara sekalian. Oke, itu dianggap lebih mantap. Kalau bisa sambil teriak, ya. Jadi yang mesti yang mantap. Padahal dalam hati nangis. Jadi kita nggak setuju dengan film Korea ini yang bilang begini, it's okay to not be okay. Kita tolak, masa nggak oke itu oke? Nggak bisa kita bilang. Yang benar harusnya adalah begini, it is not okay to be not okay. Ya, jadi kalau nggak oke itu ya memang nggak oke. Ya. Padahal saudara-saudara sekalian, Alkitab sendiri mengatakan di 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Coba kita lihat ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Saudara perhatikan kata-kata ini. 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, ini pernyataan yang menurut saya adalah pernyataan yang sangat amat tepat buat zaman sekarang ini. Kalau kita lihat posting orang di medsos, kita akan bilang mana ada masa sukar. Semua baik-baik saja, semua indah-indah, semua luar biasa. Sekalipun realita tidak demikian. Nah, tidak ada orang yang di medsos pasang foto dia lagi nangis, atau foto dia, rekaman video dia lagi berantem sama pasangannya. Nggak ada sama sekali. Ya. Nah, tapi saya mau bilang, hidup tidak hanya susah. Tapi hidup memang harus ada susah. Apa jadinya kalau hidup tanpa ada kesusahan sama sekali? Para ahli ingin tahu. Jadi di satu perguruan tinggi di Amerika, University of California at Berkeley, di Berkeley, mereka itu bikin satu eksperimen. Eksperimennya begini. Saudara tahu amuba ya? Amuba itu adalah satu makhluk bersel satu yang nggak kelihatan mata. Bukan hewan, juga bukan binatang. Ya. Dan amuba ini hidup berkeliaran di tempat-tempat yang becek, yang berair, yang kotor, tapi mengandung banyak makanan buat mereka. Nah, amuba ini dalam bahasa Yunaninya artinya berubah. Jadi amuba ini sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Dan tiap kali terjadi perubahan pada lingkungan, mereka ini adaptasi, mereka ini berubah. Ya, jadi selalu berubah sesuai dengan lingkungan.
Nah, jadi para priest di Berkeley kemudian bikin begini. Mereka kemudian ambil satu amuba dan itu ditaruh di satu tempat yang tanpa stres. Tanpa stres maksudnya gimana? Maksudnya begini, suhunya itu ideal buat si amuba. Oke? Nah, tidak hanya itu. Kelembabannya pun dijaga yang pas buat si amuba. Tidak hanya itu, makanannya dikasih berlimpah. Nggak usah nyari kemana-mana, makanan tersedia. Jadi si amuba ini tidak perlu lagi melakukan yang namanya penyesuaian terhadap lingkungannya itu. Dia cukup duduk tenang di situ, nggak ada stres, nyaman semuanya, nggak ada yang bisa bikin darah tinggi, nggak ada yang bisa bikin dia itu sakit kepala, nggak ada sama sekali. Menurut kita, si amuba mestinya hidupnya tenang dan senang. Kenyataannya, amuba itu justru mati. Jadi menurut para peneliti ini, rupanya amuba pun perlu tantangan dalam hidupnya. Kita makhluk hidup itu perlu yang namanya tantangan. Kita perlu alami namanya perubahan sama seperti kita perlu makanan dan kita perlu udara. Nah, tanpa adanya tantangan itu, kita ini semua itu akan jadi mati. Semua kenyamanan itu bisa membunuh kita. Ya. Jadi kesusahan hidup itu yang membuat hidup menjadi menarik, menambah semangat, dan membuat kita bertumbuh. Tanpa adanya masalah dalam hidup kita, kita justru akan menjadi lumpuh. Jadi hidup memang susah. Tapi hidup memang harus susah juga ya. Hidup memang susah dan hidup memang harus susah. Dan bukan hanya itu. Hidup itu susah, tapi ada tapinya. Nah, kata tapi itu mengatakan bahwa apa yang dikatakan sebelumnya itu bukanlah segala-galanya. Kata tapi itu menyiratkan bahwa ada sesuatu yang akan disampaikan yang bisa membatalkan pernyataan sebelumnya. Kata tapi itu memberikan sinyal bahwa apa yang akan disampaikan sesudah kata tapi itu adalah sesuatu yang lebih penting daripada yang sudah disampaikan tadi. Jadi hidup itu susah. Tapi hidup itu susah, tapi kita akan menang. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ya. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, jadi inilah sikap seorang pengikut Kristus. Yaitu apa? Kita ini lebih daripada pemenang. Dan sikap kita menghadapi berbagai masalah adalah sikap orang menang, sikap kalah dijauhkan daripada kita sekalian. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kita menang terhadap apa? Nah, ayat tadi 37 diapit oleh dua. Saya akan bacakan 35 dan 38. 35. Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Ini yang kita katakan sebagai pernyataan retoris. Sudah tahu jawabannya, masih nanya juga tuh. Oke, sekarang ayat 38 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, dalam daftar ini yang disebut tadi itu, berbagai hal itu semua hal tercakup. Maksudnya dari masalah keuangan lah, masalah rumah tangga, masalah bisnis, pekerjaan, pertemanan, masalah kesehatan, masalah perang, masalah politik, sampai kepada yang namanya kuasa kegelapan, setan, iblis. Semuanya itu di daftar itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Ya, jadi dalam semua masalah ini, dalam semua tekanan ini, tantangan ini semua, kita ini lebih daripada orang-orang yang menang. Kita lebih daripada pemenang, saudara sekalian. Saudara tahu yang namanya petinju dulu itu, Mike Tyson itu. Dia pergi bertinju ya, bayarannya gede banget tuh, 300 miliar. Ya, sekali tanding tuh itu. Ya. Nah, rupanya Mike ini dapat lawan yang jagoan tuh. Ya, terjadilah saling pukul sampai berdarah-darah. Ya, Mike Tyson sebenarnya udah nggak kuat juga tuh, tapi dia tahan. Ya, akhirnya dia menang di ronde yang ke-10 setelah babak belur. Ya, dia langsung dibawa ke rumah sakit buat dicek ada nggak tulang yang patah, otaknya itu kena apa enggak. Ya, demikian dia nginep 1 malam di rumah sakit. Ya, lah istrinya datang ke promotor bernama Don King. Untuk apa? Untuk ambil duit. Ya, 300 M tadi itu loh. Nah, dikasih cek 300 miliar rupiah. Oke. Nah, dia mampir ke rumah sakit. Ngapain? Lihat suaminya itu yang lagi di sana lagi diperban, lagi bonyok gitu, ngomong pun susah. Istrinya cuma bilang, "Bye-bye sayang, aku sudah dapat ceknya ya, aku store ke bank ya. Nanti aku belanja dikit ya." Demikianlah istrinya itu dapat itu duit store ke bank, terus dia pergi shopping ya. Saudara-saudara sekalian, ini yang kita bilang Mike Tyson adalah pemenang, tapi istrinya lebih dari pemenang. Oke, dia nggak usah kerja susah payah, tapi dapat menikmati hasilnya. Nah, saudara terkasih, jadi posisi kita adalah posisi orang yang sudah menang, bukan orang yang sedang berjuang untuk dapat kemenangan. Nah, ini yang perlu kita pahami dalam posisi kita dalam Kristus. Ya. Jadi apapun yang terjadi, kalau ibaratnya itu seperti kalau saudara-saudara barangkali nonton film gitu ya, film itu skenarionya sudah ada, nggak bisa diubah. Ya. Jadi kita tidak berjuang dengan kekhawatiran. Kita ini nggak bertanya-tanya, saya kira-kira bisa menang apa enggak ya? Kita nggak bertanya demikian. Kita sudah tahu persis, bahwa kita akan menang. Kita nggak nanya kok berat begini ya, kira-kira bisa nggak menang? Enggak, kita sudah tahu. Kita ini adalah lebih dari pemenang. Jadi kita perlu ambil sikap seperti orang nonton film untuk kedua kalinya. Udah tahu jalan ceritanya. Jadi nggak perlu lagi gigit jari gitu ya, sampai kemerutuk gitu, kira-kira gimana hasilnya. Kita udah tahu hasilnya kok. Ya. Seperti orang nonton siaran ulang pertandingan sepak bola. Ya. Bisa enjoy, menikmati, tapi tanpa dak-dikduknya itu. Ya. Tanpa ketegangannya itu. Nggak nanya-nanya, tim saya menang apa enggak. Udah tahu sih, skor 3-1. Nah, jadi demikianlah lawan kita ini sudah dikalahkan oleh Kristus 2000 tahun lalu ya di kayu salib, saudara-saudara sekalian. Saya kasihkan contoh begini. Dalam Perang Dunia Kedua, ada satu peristiwa terjadi, yaitu pendaratan tentara sekutu di pantai Normandia di Prancis. Itu tanggal 6 Juni tahun 44. 156.000 tentara sekutu itu rame-rame mendarat di pantai dan telat ketahuan oleh Hitler. Jadi ketika mereka turun di pantai itu, mereka kemudian berhasil mendarat. Nah, itu yang disebut dengan nama istilah D-Day. Nah, D-Day adalah penting dalam sejarah Perang Dunia Kedua. Pentingnya itu di mana? Karena hari itu, D-Day itu menandai terjadinya perubahan dalam arah perang. Sebelum D-Day, Jerman itu menang terus, maju terus. Sesudah D-Day, Jerman itu kalah terus, mundur terus. Dan tidak sampai setahun sudah D-Day, akhirnya Jerman menyerah. Jadi D-Day itu adalah titik baliknya itu. Jadi pada saat D-Day itu terjadi, ya sebenarnya semua orang sudah tahu Jerman itu pasti kalah, sekutu pasti menang. Sekalipun kemenangan sudah dipastikan pada saat D-Day itu, tapi perang masih jalan terus nggak? Masih jalan terus. Tentara sekutu masih ada yang mati nggak? Masih ada. Korban berjatuhan masih ada. Tapi yang jelas, saudara-saudara sekalian, tentara sekutu yang berperang itu sudah tahu kita pasti menang. Hanya masalah waktu. Nah, bagi kita orang Kristen, saudara sekalian, D-Day kita itu terjadi kapan? D-Day kita itu dimulai pada hari di mana Kristus disalib dan mati di kayu salib. Dan D-Day kita diteguhkan 3 hari kemudian ketika Yesus bangkit dari kematian. Itu D-Day kita. Semenjak hari itu arah sudah berubah. Maut sudah dikalahkan, iblis setan sudah dikalahkan,
Kristus itu sudah menang. Jadi jelas sekali saudara-saudara, semenjak hari itu kita sudah tahu bahwa kita adalah orang-orang pemenang, saudara sekalian. Arah peperangan antara kerajaan terang dengan kuasa kegelapan itu sudah jelas. Kuasa kegelapan sudah dikalahkan, ya. Memang kita harus tetap berperang melawan setan. Dan bisa ada korban berjatuhan, tapi kita tahu kita sudah menang. Nah, saudara sekalian, sekalipun posisi kita ini pemenang, kita tetap perlu berjuang. Ini saya ingin tekankan, ya. Berjuang untuk apa? Berjuang bukan untuk menang, jelas kita sudah menang. Tapi kita berjuang untuk bertahan, mempertahankan posisi kita. Seperti apa? Mari kita baca Efesus pasal 6 ayat 13. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan perhatikan kata-kata ini, tetap berdiri. Tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, tetap berdiri itu artinya menjaga posisi semula. Tetap tegak, tidak tergeletak jatuh, ya, tidak terpukul mundur, alias bertahan. Nah, kata yang dipakai ini adalah kata stenai dari akar kata histemi. Nah, kata ini di bagian lain dari Alkitab itu diterjemahkan sebagai kata bertahan. Ya. Jadi kita cuma perlu bertahan saja, itu sudah menjamin kemenangan buat kita. Nah, saudara sekalian, untuk bertahan apa yang kita perlukan? Untuk bertahan itu yang kita perlukan menurut saya satu ini, yaitu ketekunan. Orang perlu punya ketekunan untuk dia bisa bertahan menghadapi berbagai tekanan yang muncul. Saudara-saudara sekalian, tidak ada satupun yang bernilai dalam hidup manusia yang bisa diraih tanpa adanya ketekunan. Banyak orang pintar di dunia ini, orang berbakat ada di mana-mana. Tapi kepintaran dan bakat hebat itu tidak berguna sama sekali kalau orangnya tidak tekun. Sebaliknya, ada orang bakatnya biasa-biasa saja, pintarnya pun biasa-biasa saja, rata-rata saja, tapi dia menjadi pemenang dan berhasil. Karena apa? Karena orangnya tekun. Orang-orang ini berkeinginan kuat sekali untuk mengerjakan apa yang perlu dikerjakan, ya. Dan mereka akan berusaha menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan untuk terus maju dan tidak stop, tidak menyerah untuk mencapai tujuan mereka, ya. Terus berjuang sekalipun ada tantangan, dan perhatikan disinilah kekuatan daripada yang namanya ketekunan. Calvin Coolidge, Presiden Amerika Serikat, itu menyampaikan beberapa kata yang perlu kita perhatikan soal namanya ketekunan. Saya akan bacakan terjemahannya, ya. Tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menggantikan ketekunan. Bakat tidak bisa. Terlalu banyak orang berbakat tapi gagal. Kejeniusan tidak bisa. Orang jenius yang tidak dihargai adalah umum sekali. Pendidikan tidak bisa. Dunia penuh dengan orang berpendidikan tinggi yang tertinggal. Ketekunan dan kegigihan yang menentukan. Jadi dia menekankan pentingnya yang namanya orang tekun dan gigih. Nah, saya akan kasih contoh yang menurut saya agak konyol tentang yang namanya pentingnya ketekunan dan kegigihan. Nah, saudara coba perhatikan foto berikut ini, ya. Ada 4 orang lagi duduk di sofa. Kejadiannya itu tanggal 1 Januari tahun baru, tahun 2010. Nah, 4 orang ini lagi duduk nyaman di sofa di kota Chicago, di stasiun TV ESPN. Ngapain mereka ada di situ? Mereka ada di situ, saudara sekalian, untuk ikut satu lomba yang barangkali kalau kita dengar barangkali susah percaya. Apa itu? Mereka itu lagi ikut lomba malas, juara malas. Istilah bahasa Inggrisnya couch potato, ya, kentang sofa.
Jadi 4 orang ini duduk di situ. Ini adalah sesuatu lomba yang dilakukan bertahun-tahun. Ya. Para peserta hanya boleh duduk di sofa, duduk nyaman, terserah posisinya mau seperti apa. Kemudian mereka duduk di situ nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh main handphone, nggak boleh ngetik, nggak boleh apa-apa. Cuma perlu nonton TV, duduk di sofa nonton TV. Ya. Dan ada satu yang nggak boleh tidur. Mereka boleh pesan makanan apa aja, minuman apa aja, jangan alkohol, ya. Makan minum terserah. Ya. Kalau tidur langsung kalah. Boleh ke toilet, boleh. 8 jam sekali ke toilet. Ya. Kemudian mereka 1 jam dapat jatah waktu 5 menit untuk boleh stretching, gerak-gerak dikit. Ya. Jeff Miller itu kalau surat foto paling kanan ya di pojok yang saya lingkarin merah itu. Jeff Miller itu salah satu peserta berkata begini. Yang penting di sini adalah kegigihan. Yang penting di sini adalah kegigihan. Jeff akhirnya menang lomba malas itu. Dia jadi juara malas 3 tahun berturut-turut ya. Dia berhasil duduk diam selama 72 jam tanpa tidur, hanya nonton TV selama 72 jam. Nah, dapat hadiah $1.000 plus 1 sofa untuk malas-malasan, plus yang namanya dapat 1 TV lagi. Nah, saudara-saudara sekalian, menurut ketua panitia dari ESPN, dengerin baik-baik ya. Kata ketua panitia, orang tidak paham bahwa untuk menang lomba malas ini, Anda harus punya daya tahan dan ketekunan. Dan Jeff katanya memang ahlinya kalau soal demikian. 3 tahun juara terus. Nah, saudara terkasih begini. Ternyata untuk jadi juara lomba malas, kita ini perlu ketekunan dan kegigihan. Zaman sekarang, kita ini nggak terlatih tekun. Dalam kata tekun terkandung beberapa hal. Nomor 1, itu terkandung unsur adanya tantangan dan kesusahan. Lalu ada unsur sabar. Lalu ada unsur kesungguhan hati, tekad bulat. Nah, zaman sekarang ini kan zaman cepat. Kata yang sekarang populer itu namanya gercep. Gerak cepat. Semuanya mesti gercep. Kalau nggak gercep, ketinggalan. Jadi kalau kita disuruh bersabar dan disuruh menunggu, kita agak susah. Teman kita sudah direktur, kita masih staff. Ya udah, kita dianggap orang gagal. Tetangga kita naik Alphard, kita naiknya Al-Bajai. Ya udah, kita orang gagal. Gereja orang lain udah 3.000 jemaatnya, kita cuma 300. Ya udah, kita ini pendeta gagal. Tekanan begitu besar untuk kita bukan hanya mendapat sesuatu, tapi cara dapatkannya harus cepat. Nah, ini membuat orang-orang akhirnya dalam tekanan untuk apa? Ambil jalan pintas. Bagaimana caranya? Cepat naik, cepat kaya, semua serba cepat. Dan di situ kita itu kehilangan satu hal besar. Kita tidak menghargai proses, kita nggak menghargai kerja keras, nggak menghargai namanya ketekunan. Dan lama-lama itu menjadi satu kelemahan besar untuk seorang itu akhirnya nggak bertahan lama, dia akan jatuh. Kenapa? Dia kurang ketekunan. Nah, ketekunan, saudara-saudara sekalian, itu muncul dari mana? Dia muncul dari penderitaan. Dia muncul ketika orang alami suatu kesusahan. Dia muncul ketika orang alami berbagai hal yang nggak enak dalam hidupnya. Saya ajak kita lihat Roma pasal 5 ayat yang ke-3. Oke. Roma 5 ayat yang ke-3. Saya akan bacakan versi TB, setelah itu versi BIMK. Saudara coba dengarkan kata-kata ini. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. BIMK. Dan lebih dari itu, kita pun gembira di dalam penderitaan. Sebab kita tahu bahwa penderitaan membuat orang menjadi tekun. Ayat 4. Dan ketekunan akan membuat orang tahan uji, itulah yang menimbulkan pengharapan. Jadi maksud saya, saudara-saudara sekalian, jelas dari ayat ini bahwa kalau hidup orang terlalu nyaman,
maka ketekunan nggak akan muncul dalam dirinya. Dan kalau ketekunan tidak ada, ketika dia hadapi tekanan dalam hidupnya itu, maka dia akan menjadi hancur. Dia nggak akan bertahan dalam hidupnya. Nah, itu kita perlu perhatikan contoh jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula, saudara sekalian, dan mereka adalah orang-orang yang di awal sekali itu hadapi berbagai tekanan dari berbagai pihak. Ya. Tetapi dalam situasi demikian, ternyata mereka itu bisa bertahan bahkan bertumbuh. Kuncinya itu apa? Coba kita lihat ya, di Kisah pasal yang kedua, ayat 42. Kisah pasal yang kedua, ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka bertekun. Tapi tidak hanya mereka, para rasul pada zaman itu juga bertekun. Mereka itu bertekun di tengah-tengah tantangan yang ada, di tengah-tengah tekanan yang ada, tetap bertekun memberitakan Injil. Dan ini kata-kata Paulus, 2 Timotius pasal 3, ayat 10. 2 Timotius pasal 3, ayat yang ke-10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Dia warisi kepada anak muridnya Timotius banyak sekali. Salah satunya itu apa? Ketekunan. Nah, saudara-saudara sekalian, tapi lebih daripada itu kita juga menemukan bahwa ketekunan ternyata adalah bagian dari salah satu hal yang Tuhan tunjukkan dalam hidupnya kepada kita sekalian. Bahwa sepanjang pelayanannya di muka bumi, Tuhan kita, saudara terkasih, itu memberikan kepada kita contoh tentang seseorang yang dalam hidupnya itu menunjukkan ketekunan. Ya, saya ajak kita membaca salah satu ayat favorit saya, yaitu di dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Nah, begini saudara saya akan bacakan ayatnya. Tapi tolong saudara hitung kata tekun muncul berapa kali dan tekun untuk siapa. Oke? Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi bahkan Tuhan kita, saudara sekalian, menunjukkan ketekunan. Dan karena itu, jelas bahwa kita yang ikut Tuhan, yang tekun, sebagai umatnya kita juga harus tekun. Saya mau ceritakan satu cerita ini, saudara sekalian, tentang satu orang bapak yang menyuruh anaknya untuk pergi ke hutan dan melihat satu pohon apel liar yang ada di hutan tersebut. Dia punya 4 anak. Anak pertama dia suruh pergi melihat pohon itu pada waktu musim semi. Musim dingin maksud saya. Okay. Anak yang kedua disuruh lihat pohon yang sama pada waktu musim semi. Yang pertama musim dingin, kedua lihat pada musim semi. Yang anak ketiga dia suruh lihat pohon yang sama pada musim panas. Lalu anak terakhir disuruh lihat pohon yang sama pada waktu musim gugur. Anak pertama melihat pohon itu pada musim dingin. Dia lapor. Laporannya begini. Pak, pohon apel itu tampak jelek. Kering kerontang, gak ada daun. Dan batangnya bengkok-bengkok jelek. Anak kedua melihat pohon yang sama pada musim semi, ngelapor begini. Pak, itu pohon dipenuhi dengan kuntup-kuntup hijau yang menjanjikan. Tapi nggak ada apa-apanya sih. Ya. Anak ketiga melihat pada musim panas. Dia lapor. Pak, pohon itu penuh dengan bunga-bunga yang menyebarkan bau yang harum. Pohonnya itu subur, penuh dengan daun, penuh dengan bunga. That's it. Anak keempat itu melihat pada musim gugur, dia lapor. Pak, saya nggak setuju sama abang-abang tadi itu katanya. Soalnya dia bilang
Aku udah lihat itu pohon penuh dengan buah apel yang matang dan sudah ranum, kelihatan enak banget buah-buahannya itu. Lalu sang ayah kumpulin mereka berempat dan berkata begini, kalian semua itu benar. Hanya saja kalian melihat pohon yang sama di musim yang berbeda. Ayahnya pesan begini, mulai sekarang jangan pernah menilai kehidupan hanya berdasarkan satu masa yang sulit. Ketika kita hadapi masa-masa susah dan masa sulit, saudara sekalian, dalam tekanan, segalanya terlihat tidak menjanjikan. Banyak kegagalan, banyak kekecewaan, barangkali banyak salah langkah. Saudara jangan terus mengambil kesimpulan terlalu cepat bahwa hidup pasti terus begini. Saudara jangan menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain dan ambil suatu kesimpulan hidupmu itu sial. Sebab saudara sedang alami namanya musim dingin dalam kehidupan saudara. Jika saudara tidak bertekun dan gak bertahan di musim dingin, saudara gak akan pernah menikmati namanya musim semi dan musim panas. Apalagi menikmati buah di musim gugur. Jadi saudara-saudara sekalian, mari kita pandang hidup kita. Dan apabila hidup kita kelihatannya itu seperti seolah-olah kering kerontang, seolah gak ada hasil, saudara sekalian. Barangkali saat ini sedang musim dingin buat saudara. Saudara jangan kemudian menganggap hidup itu adalah seterusnya seperti begini. Saya tidak tahu apa kesusahan atau penderitaan saudara pada saat ini. Tapi mungkin ada saudara yang sedang bergumul dengan masalah rumah tangga. Ada yang sedang pusing dengan masalah keuangan. Ada yang lagi sakit kepala karena masalah anak. Macam-macam. Tapi yang jelas saudara-saudara sekalian, seluruh dunia saat ini sedang menderita. Menderita kehilangan. Menderita kekurangan. Menderita pembatasan. Menderita ketakutan. Menderita kekhawatiran. Menderita tekanan. Menderita kebingungan, kekacauan. Dalam masa begini, saudara sekalian, semua kita perlu menguatkan diri kita dan menunjukkan mata kita kepada Kristus. Sebab Dia, kata Ibrani, adalah pemimpin kita dalam iman. Setiap momen kita tunjukkan mata kita kepada Dia, kita terima yang namanya kekuatan. Sehingga dalam diri kita muncullah ketekunan untuk memampukan kita, untuk kita terus maju, dan kita akan melihat bagaimana kita terus akan lewati musim ini, dan kemudian tiba waktunya kita akan menuai. Jadi saudara-saudara terkasih, buat saudara yang dalam masa sekarang ini, barangkali banyak bertanya, Tuhan sampai kapan keadaan seperti begini? Saya mau ajak saudara pada hari ini, terima kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa bertekun, dan kita akan nyatakan nanti bahwa kita memang lebih dari pemenang. Saya ajak kita semua datang kepada Tuhan untuk kita menyerahkan semua kegalauan kita, menyerahkan semua kebingungan kita, menyerahkan semua tekanan dalam hidup saudara-saudara sekalian, untuk kita datang kepada Yesus yang sudah melakukan semua ini, menjalani semua ini, dan Dia menjadi pemenang. Dan kata Alkitab, Dia berikan kemenangan buat saudara dan saya. Itu sebabnya buat saudara yang sekarang saat ini dalam satu tekanan besar sekali, buat saudara yang mengharapkan supaya ini semua proses segera berlalu, saya ingin ajak saudara saat ini datang kepada Yesus dan kita terima kekuatan dari Tuhan kita. Maukah saudara bersama dengan saya saat ini datang ke hadapan Tuhan dalam doa kita? Jikalau saudara pada momen ini alami satu tekanan besar sekali, saudara minta kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan. Saya mau berdoa supaya masalahnya itu bisa segera berlalu. Tapi kalaupun waktunya belum tiba, saudara-saudara sekalian, saya ingin berdoa supaya saudara semua diberikan kekuatan dari sorga
oleh Tuhan untuk kita bisa bertahan. Melewati semua ini dan pada tiba saat waktunya kita akan menikmati buah-buah yang indah dalam hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa. Kalau saudara merasa saya perlu didoakan, saya perlu kekuatan dari Tuhan, saya undang saudara-saudara untuk boleh sama-sama di tempat saudara masing-masing, di rumah saudara masing-masing, untuk kita boleh bangkit berdiri. Saya mau berdoa buat kita sekalian. Terima kasih Bapa Sorgawi, hari-hari ini Tuhan, dalam situasi kehidupan kami, di mana kami alami banyak sekali tekanan. Dan kadang-kadang kami bertanya, berapa lama lagi ini terus berlangsung? Tuhan, kami hari ini datang ke hadapan Tuhan, dan hamba berdoa bagi saudara-saudari yang saat ini sedang dalam tekanan begitu besar, yang merasakan rasa tidak kuat lagi untuk bisa lanjutkan semua ini. Hamba berdoa Tuhan, nyatakanlah berkat-Mu Tuhan atas kami sekalian, yaitu berupa kekuatan diberikan buat kami, sehingga kami ya Tuhan bisa terus tekun Tuhan, jalani semua ini. Kalau boleh Tuhan, kami minta semua permasalahan kami yang tiba pada waktunya, sudah tepat waktunya, Tuhan boleh angkat masalah kami, singkirkan masalah kami, sehingga kami alami kelegaan. Tapi kalaupun belum waktunya ya Tuhan, kami minta saat ini Tuhan, berikan kami kekuatan ya Tuhan, untuk bisa terus bertahan, untuk bisa terus berdiri Tuhan, menghadapi semua ini, dan pada waktunya nanti kemenangan diberikan buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang adalah pemenang, Panglima kami Tuhan. Kami tunjukkan mata kami kepada Engkau saja, yang adalah sumber kekuatan buat kami sekalian. Terima kasih buat ini semua ya Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu, terima kasih untuk kekuatan-Mu Tuhan. Segarkan kami Tuhan, pulihkan kami Tuhan, kuatkan kami sekali lagi. Dari sorga Engkau bisa melihat kami masing-masing Tuhan, di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing Tuhan. Mata kami tertuju kepadamu ya Tuhan. Pengharapan kami hanya kepada Engkau saja. Ulurkan tangan-Mu Tuhan Yesus. Jamah mereka yang momen saat ini sungguh-sungguh berseru kepada sorga minta pertolongan. Terima kasih Engkau Tuhan yang hidup, mendengar doa kami dan menjawab doa kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, hamba berdoa memohonkan Engkau nyatakan kesembuhan-Mu Tuhan atas orang-orang yang sakit pada saat ini. Karena apapun penyakit kami ya Tuhan, kami tahu satu hal, bahwa kuasa-Mu Tuhan mengalahkan segala macam penyakit. Apapun nama penyakitnya, kami tahu satu hal, kuasa nama Tuhan Yesus itu lebih daripada segala sakit penyakit. Itu sebabnya dalam nama Yesus, hamba memohonkan kesembuhan terjadi atas setiap mereka yang sakit Tuhan. Yang sakit sedang di rumah sakit, yang sakit ada di rumah ya Tuhan, yang sakit COVID, yang sakit non-COVID, apapun penyakit kami, ulurkan tangan-Mu Tuhan, dan nyatakan kesembuhan-Mu terjadi atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba bahkan berdoa buat mereka yang sakit, bukan sakit di badan, yang sakit di dalam jiwa mereka, hati mereka, batin mereka, yang sakit kerohaniannya, mereka yang sakit rumah tangganya, mereka yang sakit keuangannya. Tuhan, ulurkan tangan-Mu saat ini, nyatakan kesembuhan terjadi atas kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya ini Tuhan. Terima kasih buat kesembuhan ini terjadi ini oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Kami semua sudah menjadi sembuh. Sekarang ya Tuhan Yesus, Engkau nyatakan berkat-Mu, perlindungan-Mu atas umat-Mu Tuhan. Hamba berdoa memohonkan saat ini Tuhan memayungi kami, Tuhan memagari kami Tuhan, di tengah-tengah kekacauan situasi ini. Tuhan, jauhkan kami dari segala sakit penyakit, dari segala virus, dari segala bakteri jahat, dari segala kuman jahat. Tapi Tuhan, berikan kami kesehatan yang prima. Dan dalam perlindungan Tuhan, kami akan terus ya Tuhan bertahan, kami akan terus berjalan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terus-menerus juga mendoakan pemerintah, supaya Tuhan menjaga pemerintah kami Tuhan. Tuhan menolong presiden kami, menguatkan presiden kami Tuhan. Dalam situasi saat ini Tuhan, kami berdoa memohonkan anugerah belas kasihan Tuhan dinyatakan atas bangsa kami. Sehingga Tuhan, kalau waktunya Tuhan, pandemi ini segera berlalu Tuhan. Dan bangsa kami bisa pulih kembali ya Tuhan, seperti semula. Terima kasih Tuhan, nyatakan Tuhan terus pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan bagi tim medis di mana-mana di rumah sakit, para dokter, jurawat, dan setiap orang yang bekerja di rumah sakit. Kami memohonkan Tuhan, Engkau melindungi mereka, Engkau menyertai mereka ya Tuhan, dan Tuhan juga keluarga mereka semua dalam perlindungan-Mu. Terima kasih
Tuhan, buat semuanya ini kami memohonkan keamanan yang besar turun atas bangsa kami Tuhan. Sehingga bangsa kami dijauhkan dari segala huru hara, dari segala kerusuhan, dari segala pertumpahan darah. Sebaliknya damai Tuhan menyertai bangsa dan negara kami, bahkan menyertai juga kota kami ya Tuhan. Terima kasih buat semuanya ini Tuhan Yesus, hamba bersyukur, terima kasih, memohonkan berkat Tuhan dinyatakan untuk setiap orang terlibat di dalam pelayanan hari ini, untuk di studio Tuhan, untuk tim media semuanya Tuhan. Hamba memohonkan Engkau menyatakan berkat anugerah-Mu Tuhan, dilimpahkan atas hidup kami sekalian semuanya. Tuhan berkati juga tim Praise and Worship yang sudah juga melayani. Tuhan, kami mendoakan juga, Tuhan berkati umat-Mu Tuhan, mereka yang berulang tahun minggu yang sudah lalu juga, kiranya pertolongan Tuhan, berkat Tuhan menyertai kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa Tuhan menyertai kami sehingga kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Mari kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat yang berlimpah dari Allah Bapa kita di sorga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan kita kembali kali yang kedua. Amin. Amin. Terima kasih.